Polemik antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB semakin menghangat seiring dengan langkah tegas yang diambil oleh para kiai sepuh. Para kiai telah mengeluarkan mandat penting yang menuntut PBNU untuk serius memperbaiki arah dan juga kepemimpinan PKB yang dianggap semakin menyimpang dari nilai-nilai aslinya. Sore ini bergabung bersama kami Nus Mengandarin dengan Pak Zainul Munasikin, Wasekjen PKB. Langsung saya sapa, Assalamualaikum. Sudah masuk malam, selamat malam Pak Zainul. Apa kabar Anda? Sehat selalu? Waalaikumsalam, selamat malam, Pak Ilando. Terima kasih He- atas undangannya. Baik, Heranov di sini, Pak Ranov biasa dipanggil. Pak Oh, Zainal, Pak. kalau saya juga harus disclaimer ya, kami juga turut mengundang dari pihak PBNU, Pak Gus Ipo, tapi yang bersangkutan belum merespon hingga malam ini. Tidak apa-apa ya Pak Zainal. Pak Zainal ya, Pak Zainal kalau Ya, berbicara soal yang dikumpulkan kemarin para sepuh, para kiai di Tebu Ireng, ada niat baik untuk mengembalikan marwah PKB, respon dari Anda seperti apa? Bang Ranop, jadi sebetulnya kondisi PKB itu hari ini baik-baik saja. Ini sudah kita sampaikan berkali-kali di banyak forum dan di banyak kesempatan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada Hmm. situasi di mana melenceng dari ideologi partai yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama. Mhm. Konsolidasi struktur partai juga berjalan dengan baik. Tidak ada perbedaan pandangan di internal PKB baik di level DPP, DPW maupun DPC PKB. Mhm. Oleh karena itu, bagi kami, apa yang terjadi dalam dinamika di PBNU hari-hari ini, kami memandangnya itu sudah di luar konteks kepartaian PKB. Hmm. Kenapa? Karena secara konstitusi sudah diatur dengan jelas bahwa Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik punya domain tersendiri yaitu Undang-Undang Partai Politik. Mhm. Sementara NU adalah organisasi kemasyarakatan. Satu itu. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa di dalam hasil keputusan PBNU Mhm. pada tanggal 24 Juli 1998 ada 9 poin yang dikeluarkan dalam risalah keputusan PBNU. Waktu Mhm. itu sehari setelah PKB didirikan, disebutkan dengan sangat jelas dan tegas di poin 7 bahwa PBNU tidak memiliki hubungan secara organisatoris dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Hmm. Pun sebaliknya, PKB secara organisatoris tidak memiliki hubungan dengan PBNU. Hubungan PBNU itu dirumuskan dalam 4 hubungan, yaitu hubungan historis, Hmm. kultural, moral, dan aspiratif. Oke. Oleh karena itu, langkah-langkah PBNU yang sifatnya struktural ini, yang organisatoris ini, patut kita pertanyakan juga Hmm. bahwa apakah langkah-langkah ini memang benar-benar konstitusional ataukah tidak. Hmm. Saya kira itu. Ya. Baik. Yang kedua, kami ingatkan juga bah- bahwa di dalam keputusan Muktamar NU di Lampung, anggaran dasar dari Nahdlatul Ulama di pasal 33 sudah sangat jelas bahwa Khitoh Nahdlatul Ulama 1926 menjadi bagian tidak terpisahkan dari anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Di situ disebut yang jelas dalam Khitoh Nahdlatul Ulama Hmm. bahwa Nahdlatul Ulama tidak terkait dengan partai politik manapun dan ormas manapun. Hmm. Jadi kalau sekarang PBNU melakukan langkah-langkah organisatoris terhadap PKB sebagai entitas partai politik, maka kami mempertanyakan Ya. bagaimana dengan anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Hmm. Apakah ini tidak melanggar anggaran dasar Nahdlatul Ulama? Oke. Nah, itu pertanyaan kami sebetulnya. Hmm. Tapi kalau kita simak apa yang menjadi klaim Gus Yahya, Pak Zainul, yang mengatakan permasalahan antara PBNU dan PKB sudah berlangsung lama sekitar 15 tahun sejak dipimpin oleh Caimin. Ini bagaimana menjawabnya? Saya justru bertanya balik, Hmm. permasalahannya apa? Kan nggak pernah dijelaskan dengan jelas. Hmm. Yang dimaksud dengan permasalahan itu sumir sampai hari ini itu. Hmm.
Apa misalnya soal kewenangan Dewan Suro. Silakan dicek di anggaran dasar, anggaran rumah tangga PKB. Struktur Dewan Suro itu masih tetap ada. Dalam praktek politiknya, ya, Dewan Suro tetap menjadi tempat rujukan dari Baik. Gus Muhaimin, pengurus DPP untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Silakan ditanya ke Dewan Suro. Hmm. Dewan Suro itu juga isinya kiai-kiai yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Mhm. Jadi mohon kita minta, kemarin PBNU sudah memanggil beberapa pengurus PKB. Ini Oke. terjadi kemudian ada nuansa mengadu domba antar pengurus PKB. Hmm. Sekarang PBNU mengundang kiai-kiai. Kita tidak ingin bahwa benturan itu terjadi. Kemarin antar kader, sekarang antar kiai. Nah, Hmm. kita sebenarnya sangat berharap PBNU yang selama ini oleh Gus Yahya disampaikan ingin membangun peradaban itu, bagaimana mungkin membangun peradaban kalau pendekatannya adalah konflik? Hmm. Harusnya PBNU itu meresolusi konflik, begitu. Baik, artinya peran strategis dari Dewan Syuro tidak ada yang tereliminasi begitu ya, masih sesuai dengan koridornya, Pak Zeno. Tapi Tidak dari ada. klaim lain ada juga dari PBNU bahwa PKB ini dibentuk oleh PBNU secara struktural melalui keputusan organisasi dengan nilai-nilai yang sudah dirancang, tapi kemudian luntur. Ini bagaimana? Nggak ada. Nggak ada yang luntur. Hmm. Ideologi PKB sampai hari ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hmm. Yang itu dianut oleh seluruh kader PKB. Praktek keagamaan, cara pandang keagamaan kader PKB sama persis dengan cara pandang keagamaan Nahdlatul Ulama, yaitu tawasud, iktidal, tawazun, tasamuh gitu. Mhm. Politik jalan tengah, politik moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itulah kenapa pilihan-pilihan politik PKB selalu di jalur yang moderat. Oke. Jadi nggak ada Hmm. ideologi mana yang Hmm. nilai-nilai mana yang dianggap itu sudah melenceng dari Nahdlatul Ulama, tidak Baik. ada. Hmm. Dan terbukti kan Oke. bahwa konsolidasi partai dengan ADRT yang selama ini berjalan, dengan Hmm. ideologi partai yang ada itu, Oke. PKB semakin diterima oleh masyarakat. Bahkan di basis-basis non-Muslim, kursi Hmm. PKB naik. Di basis-basis baru, yang Oke. mana Islamnya selama ini Islam yang kadang kala tidak sejalan dengan Nahdlatul Ulama, justru Hmm. kursi PKB naik. Artinya apa? Bahwa Ya. PKB dari NU untuk bangsa itu berjalan dengan semestinya. Terakhir yang harus Anda jawab juga, bagaimana kemudian tiba-tiba saja ada muktamar di Agustus ini, ada klaim dari PBNU bahwa kenapa ada tiba-tiba ada kesan ditutupi dan juga kejanggalan. Singkat saja Pak Zeno. Enggak ada. Enggak Hmm. ada. Hmm. Kita kemarin di Mukernas sudah menyampaikan, kita akan menggelar muktamar paling lambat Desember. Paling Hmm. lambat ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita memajukan muktamar, nggak ada masalah. Oke. Kita tetap konsisten dengan hasil Mukernas itu. Mhm. Dan perlu kami sampaikan, kenapa muktamar PKB digelar pada bulan Agustus ini? Karena nanti tanggal 27 Agustus kita Hmm. sudah memasuki tahapan-tahapan pilkada. Mulai mendaftarkan cakada dan segala macam. Oke. Kita ingin seluruh struktur partai kita fokus untuk memenangkan calon-calon PKB yang sedang berkontestasi di pilkada. Oke. Jangan sampai terganggu dengan agenda-agenda seperti muktamar. Biar semuanya Mhm. fokus untuk pemenangan. Kita Baik. ingin ke depan PKB punya lebih banyak Hmm. eksekutif-eksekutif yang bisa berkontribusi maksimal kepada jamaah Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih untuk respon Anda pada malam ini. Kami juga turut mengundang, sekali lagi saya tegaskan di dialog ini, kami juga turut mengundang dari pihak PBNU, tapi sampai malam ini masih belum bisa direspon. Terima kasih Pak Zainul Munasikin, Wasekjen PKB bersama Newsroom malam ini. Selamat Sama-sama. malam. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.